Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini KSH PON. Di kesempatan ini saya kedatangan HP Oppo A7 dengan kendala tidak ada sinyal. Apa kabar sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Untuk pengunjung baru saya ucapkan selamat datang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang sedang belajar servis HP. Untuk HP ini karena berchipset Qualcomm, jadi IC-nya itu menggunakan IC WTR ya. Di kebanyakan kasus untuk penyakit sinyal itu untuk chipset Qualcomm seringnya itu di IC WTR. Untuk lebih lanjutnya kita coba cek terlebih dahulu HP-nya, apakah memang IC WTR-nya yang bermasalah atau dari komponen lain, komponen pendukung seperti IC PA, IC 4G-nya ya. IC 4G juga itu IC RF juga kalau short juga menyebabkan sinyalnya tidak ada ya. Oke, kita bongkar terlebih dahulu sangkar penutup area IC sinyal. Sebelum itu kita lepaskan terlebih dahulu pelindung karet-karet ya, itu pelindung konektor kita lepas terlebih dahulu ya, agar tidak lumer atau gosong. Nanti kita dipasang lagi ya, nanti karetnya itu dipasang lagi sebagai pengaman konektor dari air. Sebelum melangkah melepas sangkar terlebih dahulu saya akan menyolder sangkarnya dengan timah baru ya. Ini bertujuan untuk melepasnya jadi lebih mudah leleh ya, karena ini tertimpa timah baru jadi lebih mudah leleh. Ini saya setelan blowernya menggunakan panas 385 dan angin 28 ya. Dan untuk blower quicknya itu anginnya 2,5 dan panasnya 3,5 ya. Itu blower jadul quick ya. Saya putuskan menggunakan blower quick, blower jadulnya, menggunakan setelan angin 2,5 dan panasnya 3,5. Oke, langsung kita eksekusi membuka sangkar dari penutup IC ya, IC sinyal, menggunakan alat bantu congkel. Ya, ini sudah terlepas. Tinggal kita cek apakah terdapat komponen yang konslet atau short ya, sebelum melangkah lebih lanjut, atau memang IC WTR-nya yang bermasalah. Ya, ini probe merah ke body ya, ke ground.
Karena tidak ada yang short ya, maka saya putuskan untuk mengganti IC WTR. Dengan menggunakan blower yang sama, blower quick, dengan setelan yang sama juga ya. Saya tidak akan percepat ini ya. Saya beri detikan, ini pakai detikan ya. Ini akan terangkat di detik keberapa. Ya, ini sudah terangkat di detik 51 ya, 51 detik. Ini IC WTR-nya terangkat ya. Karena timah masih bawaan pabrik, jadi lumayan cukup lama ya. Oke, kita bersihkan sisa-sisa timah bawaan pabrik menggunakan solder wick. Kita bersihkan. Lalu pasang IC WTR yang baru. Proses pemasangannya juga saya akan beri detikan ya. Dengan setelan blower yang sama. Seharusnya ini gak lama ya, karena ini timah bawaan bukan timah bawaan pabrik. Seharusnya lebih cepat karena tadi ada kendala tergeser ya. Ya, ini sudah hanya 47 detik. Tadi terkendala IC tergeser, jadi kurang lebih ya sekitar 30 detikan lah. Ini sudah berhasil terpasang. Oke, sekarang kita coba, semoga sudah ada sinyalnya ya. Karena ini antenanya berada di tutup belakang, jadi harus dipasang. Ya, ini sudah keluar sinyalnya ya. Pakai 2 SIM keluar semua. Ya, ini untuk cek pulsa juga sudah bisa ya. 2 SIM juga bisa. Berarti ini penyakitnya ada di WTR. Sinyalnya mantap. Ya, memang ini untuk chipset Qualcomm memang kerusakannya seringnya di IC WTR ya. Kalau tidak ada yang short di IC PA, kebanyakan penyakitnya memang di IC WTR. Oke, ini sangkarnya saya akan pasang kembali ya, biar rajin ya,
biar rajin. Sangkarnya dipasang kembali. Kita biasakan bersih ya, rajin dan bersih, jadi hasil kerjanya mantap. Oke, saya menggunakan blower yang sama ya, pakai blower jadul, blower quick, dengan panasnya itu 3,5 ya, dan anginnya 2,5. Oke, sudah selesai. Oke, sekian ya video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang sedang belajar servis HP. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.